Masih berdiskusi bersama dengan para narasumber. Bung Andre, dengan hadirnya Mas Ahaye dalam kabinet, apakah ada rencana atau ancang-ancang PDIP akan keluar dari kabinet nih? Bung Tifal, tadi yang menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Andi tadi, sebenarnya reshuffle ini dengan masuknya Pak Ahaye, yang perlu tuh Pak Jokowi, bukan Demokrat, bukan Mas Ahaye. Jadi karena memang tidak berpikir, jadi berpikirnya bahwa kalaupun berkoalisi itu koalisi Indonesia Maju. Jadi memang yang perlu tuh Pak Jokowi, bukan Demokrat gitu. Tapi ya kebetulan ada kosong ya diisi gitu. Jadi ya itulah situasi yang ada. Kalau kita lihat real politiknya kan seperti itu gitu. Tapi kalau kemudian sikap PDIP kemudian gimana? Tidak ada hubungannya juga dengan PDI Perjuangan. Memang tidak terusik sama sekali. Masa iya sih kalau udah ada pihak yang tidak berjuang awal-awal waktu mengusung nama Jokowi Ma'ruf, terus tiba-tiba di akhir masuk begitu, nggak merasa terusik tuh, Bang? Nggak ada hubungan dengan PDI Perjuangan kan. Itu tadi yang seperti yang Bung Andi sampaikan tadi gitu. Yang perlu tuh Pak Jokowi gitu, bukan Demokratnya. Dan Demokratnya juga ya senang-senang aja dengan masuknya, karena mungkin kebutuhan Pak Jokowi secara politik ya, sehingga dikasihlah ketika ada kesempatan jabatan yang kosong di kabinet, kenapa tidak gitu kan. Jadi kalau di mata Anda perlunya apa di mata Jokowi, untungnya gimana menurut Anda, Bang Andre? Kenapa? Untungnya apa menurut Anda, Bang Andre, dengan hadirnya Jokowi, hadirnya Demokrat ini bagi Jokowi menurut Anda? Saya kira kalau kita lihat tadi dari apa yang disampaikan oleh Bung Andi tadi kan, bahwa yang untung tuh Pak Jokowi. Dengan demikian kan ya secara politis seperti yang juga disampaikan oleh Mas Burhan tadi gitu. Mungkin Pak Jokowi agak kurang percaya diri dengan situasi sekarang gitu, sehingga perlu ada tambahan kekuatan. Oke, Mas Burhan, dipandang oleh Bung Andre nampaknya Pak Jokowi kurang percaya diri. Anda merasa demikian juga? Begini Tifal ya, kalau kita hitung sekarang itu ada 82% kekuatan partai yang mendukung Presiden Jokowi. Nah, dari 9 partai di parlemen, 7 ikut membentuk dan mengawal secara politik kekuatan Presiden di parlemen. Nah, dari 7 partai itu PDI Perjuangan adalah pemegang kursi terbesar yang bisa jadi mengambil sikap politik yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Dan kalau misalnya itu diikuti oleh partai-partai lain yang mendukung paslon 01 dan 03, seperti Nasdem, PKB, dan P3, maka kekuatan politik Presiden Jokowi yang ada di parlemen itu menjadi di bawah 50%. Hitung-hitungnya sesederhana itu. Ya. Nah, karenanya Presiden Jokowi mengambil langkah gesit dengan menarik Partai Demokrat masuk dalam skenario baru koalisi pendukung pemerintah, plus mengajak makan malam Surya Paloh. Dugaan saya sebentar lagi Muhaimin Iskandar juga diajak makan malam tuh. Itu dalam rangka rekalkulasi politik pasca Pilpres. Yang memang harus diantisipasi kalau misalnya hak angket kecurangan pemilu 2024 bergulir dan PDI Perjuangan mampu menarik partai lain pendukung 01 atau 03, itu juga akan membahayakan stabilitas politik pemerintahan Jokowi di 8 bulan sisa masa pemerintahannya. Kira-kira begitu. Nah, menurut saya, masuknya Partai Demokrat itu justru menunjukkan hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi yang tidak baik-baik saja. Karena kita tahu antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan punya sejarah masa lalu yang tidak harmonis juga. Jadi, menurut saya ini malah menunjukkan betapa sinyalemen berkaitan dengan hubungan kedua tokoh, Ibu Mega dengan Presiden Jokowi yang panas dingin sejak Pilpres itu kembali memanas, termasuk masalah tidak semua menteri dari PDIP yang tidak semuanya hadir dalam pelantikan waktu itu. Oh, saya tidak tahu ya, jangan-jangan memang tidak ada undangan. Kan bukan hanya menteri PDI Perjuangan yang tidak hadir, Pak Muldoko juga tidak hadir. Oke, kalau gitu Bung Andi, saat akhirnya Ahaye masuk atau diajak masuk ke dalam kabinet itu deal-dealannya gimana sih sebetulnya? Nggak ada deal-dealan ya khusus, karena kan Mas Ahaye juga tidak tahu, dipanggil ke istana, kemudian Selasa pagi ketemu, berikan tawaran, sehingga kemudian dan katanya mau dilantik besok, tapi Mas Ahaye minta ketemu dulu dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo justru mendorong untuk masuk, sehingga itulah yang terjadi. Yang penting bagi kita karena memang pemilu sudah selesai, sehingga saatnya anak-anak bangsa bersatu
untuk membangun bangsa ini. Kebetulan kemudian Presiden mengajak Mas AHY Demokrat masuk dalam kabinet, ya kita terima. Dan alhamdulillah dengan begitu kita sekarang bisa satu kabinet dengan PDIP. Bakal ada Itu juga menarik juga nggak dengan PDIP? Bagi kami, ketika kami masuk dalam pemerintahan, kami profesional. Tentu saya siap bekerja sama dengan semua anggota kabinet, pembantu presiden lainnya. Ya toh? Walaupun saya juga ingin melihat nanti wajahnya Pak Muldoko masuk dalam kabinet sama-sama dengan AHY di situ. Saya melihat wajahnya, dia melihat bagaimana orang yang mau dia dongkel, mau dia begal partainya, tiba-tiba satu kabinet dengan dia. Kita lihat mana yang senyumnya tulus. Dan itu mengantarkan agar mimpi Pak SBY ini bisa terwujud satu gerbong itu? Ini siapa tahu kan, kalau di PDIP sebenarnya kami nggak ada masalah. Mas Ganjar itu kami juga dukung sama-sama jadi gubernur di Jawa Tengah. Intinya bahwa ketika kami masuk dalam kabinet, kami siap untuk mengawal pemerintahan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya dan bekerja sama dengan semua komponen yang ada di kabinet, termasuk dengan teman-teman di PD Perjuangan dan sebagainya dan yang lain-lain. Kalau gitu, Mas Burhan, tadi sempat saya gantung pertanyaannya itu. Ada potensi tidak dengan masuknya AHY ke dalam kabinet ini membuat menteri dari PDI Perjuangan keluar dari kabinet segera mungkin? Saya kira tergantung konstelasi politik pasca Pilpres. Jadi kalau misalnya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega makin memanas, bukan tidak mungkin ya PDI Perjuangan mengambil langkah drastis semacam itu. Termasuk juga tergantung apakah hak angket yang digagas oleh sebagian anggota PDI Perjuangan, termasuk juga disampaikan oleh Mas Ganjar, itu mendapatkan sambutan dari partai-partai di parlemen. Kalau misalnya sambutannya itu dingin, itu mungkin PDI Perjuangan akan tetap bertahan di kabinet. Tetapi kalau sambutannya itu antusias, termasuk mendapatkan dukungan dari partai-partai pendukung paslon 01, bisa jadi terjadi hubungan yang lebih memanas antara PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi. Tetapi kalau ternyata tidak terjadi, ya kemungkinan hubungannya akan mendingin, minimal sampai sampai pemerintahan Presiden Jokowi habis. Ada mimpi juga kan kalau kita ingat waktu itu Bung Andre, mimpi Pak SBY bahwa satu gerbong begitu. Gimana memastikan bahwa sisa pemerintahan ini bakal tetap berjalan begitu, sekalipun AHY masuk ke dalam pemerintahan, Bung Andre? Kalau pemerintahan berjalan kan ada presiden, ada menteri-menteri, ya itu berjalan pemerintahan gitu, bukan karena ada mimpi dari Pak SBY. Pak SBY ya punya. Saya kira ya pemerintahan itu berjalan ya setelah pemilu, pemerintahan berjalan seperti biasa, dan sekarang pun kita lihat bahwa ya tiap menteri menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu. Jadi tidak ada hal yang luar biasa gitu dari peristiwa-peristiwa ini. Tanggapan dikit nih, Mas. Kan bagus itu mimpi itu. Boleh dikata sebagian sudah seperti terjadi kan, sama-sama naik kereta api, tapi kemudian berhenti di Solo, Pak Jokowi berhenti di Solo, Ibu Megawati lanjut ke Blitar, karena ke Pacitan tidak ada kereta api, ya barangkali mampir di Solo, lalu kemudian baru belakangan ke Pacitan. Tapi intinya bahwa kan ini sesuatu yang mimpi yang bagus, dan kalau itu jadi kenyataan, semua anak bangsa bisa bekerja sama satu dengan lain, kan pemilu sudah selesai. Nanti kita menunggu pemerintahan baru yang dengan presiden terpilih nantinya. Insya Allah Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja pada saat itu kan ada konstelasi baru lagi, hasil pemilu juga, legislatif juga kan, parlemennya juga ada konstelasi baru, dan tentu ada dinamika baru. Tapi kami sekarang ini masuk dalam pemerintahan Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan, insya Allah konsisten. Terakhir, Mas Burhan, singkat saja, apakah ini bisa dibilang sebagai cara Jokowi untuk menekan PDIP dan ancang-ancang untuk bisa mengajak parpol lain untuk bergabung dalam kabinet yang tersisa sekarang ini di Jokowi? Soal siapa menekan siapa dalam politik kan tidak jelas ya. Yang jelas adalah ada power game, ya. Ada power game antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega, dan menurut saya tidak bisa dilepaskan dari konteks Pilpres. Dan kalau misalnya partai-partai pendukung paslon 01 dan 03 yang kemarin mendukung calon presiden yang tidak di-endorse baik secara implisit atau eksplisit oleh Presiden Jokowi, mengikuti langkah Presiden Jokowi kembali, artinya mereka tetap loyal
berada dalam pemerintahan, kemungkinan Presiden Jokowi akan menghabiskan masa jabatannya dengan tenang. Oke. Tapi kalau misalnya ya Nasdem, PKB, P3 ikut langkah PD Perjuangan, maka hubungan atau tensi politik antara parlemen dengan pemerintah akan jauh lebih memanas ketimbang yang kita saksikan 4 tahun terakhir. Jadi sangat tergantung oleh konstelasi yang berkembang, terutama penyikapan pasca Pilpres. Oke, baik. Mas Andi Malarangeng, terima kasih. Bung Andreas, terima kasih. Mas Burhan juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kali ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih.